밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu terbagi dua, di mana persamaan terbagi dua. Yang pertama itu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Di sini terlebih dahulu saya jelaskan mengenai persamaan diferensial biasa. Itu di mana ada variabel terpisah, homogen, non-homogen, eksak dan non-eksak. Masuk ke variabel terpisah, di mana definisinya itu ialah persamaan diferensial variabel terpisah yang merupakan suatu persamaan yang ditandai oleh fakta bahwa dua peubah dari persamaan itu masing-masing diferensiasikan dan dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Kemudian untuk bentuk umum dari variabel terpisah itu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, di mana untuk variabel x-nya itu dikelompokkan dengan turunannya yaitu dx. Kemudian untuk variabel y dikelompokkan dengan turunannya yaitu dy. Dan untuk bentuk persamaan diferensialnya itu fx dx ditambah gy dy sama dengan 0. Adapun contoh soalnya itu selesaikan PDB persamaan diferensial biasa 2x dx ditambah xy dy sama dengan 0. Maka didapat nanti 1 per x 2x dx ditambah 1 per x xy dy sama dengan 0. Integral 2 dx ditambah integral y dy sama dengan integral 0. Maka didapat nanti 2x ditambah c1 ditambah 1 per 2 y kuadrat ditambah c2 sama dengan c3. Hasil ini maka akan mendapatkan 2x ditambah 1 per 2 y kuadrat sama dengan c. Adapun hasil akhirnya nanti y sama dengan akar c dikurang 4x. Kemudian masuk ke PDB homogen, di mana definisinya itu fungsi fx, y disebut fungsi homogen berderajat n dalam x dan y jika f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n fx, y untuk setiap parameter lambda. Adapun contohnya itu fx, y sama dengan x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat. Kemudian dari fx, y nya ini diganti ke f lambda x, lambda y. Maka didapat lambda x kuadrat ditambah lambda y dikalikan dengan lambda x ditambah lambda y kuadrat. Kemudian kita uraikan lambda kuadrat x kuadrat ditambah lambda kuadrat xy ditambah lambda kuadrat y kuadrat. Kemudian didapat lambda kuadrat x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat lambda. Karena lambda berpangkat 2, maka fungsi fx, y nya disebut fungsi homogen berderajat 2. Kemudian masuk ke bentuk persamaannya yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, atau fx, y sama dengan mx, y per nx, y sama dengan lambda pangkat 0 x, y.
Kemudian teorema yang berlaku dalam koefisien homogen. Teorema pertama itu jika m x, y dan n x, y kedua-duanya adalah fungsi homogen berderajat sama, maka fungsi mx, y per ns, y adalah fungsi homogen berderajat 0. Untuk teorema kedua itu jika fx, y adalah fungsi homogen berderajat 0 dalam x dan y, maka fx, y adalah fungsi dari y per x-nya saja. Dengan catatan, substitusikan y per x sama dengan u atau y sama dengan ux jika bentuk nx, y lebih sederhana dari bentuk mx, y. Kemudian substitusikan x per y sama dengan w atau x sama dengan wy jika bentuk mx, y lebih sederhana dari bentuk nx, y. Kemudian masuk ke PDB non-homogen, di mana definisinya itu fungsi fx, y disebut fungsi homogen bila terdapat n kali r sehingga berlaku f kx, ky sama dengan knf x, y dengan n disebut order dari fungsi homogen fx, y. Maka disebut dengan PD non-homogen. Kemudian untuk bentuk umum dari PDB non-homogen itu AX ditambah BY ditambah CDX ditambah PX ditambah QY ditambah RDY sama dengan 0, di mana A, B, C, P, QR-nya itu konstanta. Kemudian dalam menyelesaikan PD non-homogen, kita perhatikan kondisi yang mungkin terjadi. Itu pertama, jika A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R, atau AQ dikurang BP tidak sama dengan 0, maka substitusikan U sama dengan AX ditambah BY ditambah C dan V sama dengan P, X ditambah PY ditambah R. Kemudian kedua itu jika A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R atau AQ dikurang BP sama dengan 0, maka substitusikan P sama dengan AX ditambah BY dan DV sama dengan A dikali DX ditambah B dikali DY. Kemudian yang ketiga itu jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, maka substitusikan A sama dengan MP, kemudian B sama dengan M, dan C-nya itu sama dengan MR. Kemudian masuk ke PDB eksak. Adapun definisinya itu persamaan diferensial orde pertama dari satu variabel disebut eksak atau diferensial eksak jika persamaan tersebut merupakan hasil dari diferensiasi sederhana. Adapun bentuk persamaan diferensi eksak itu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Dengan persamaan diferensial biasa itu bentuknya dot m per dot y sama dengan dot n per dot x. Kemudian untuk mencari solusi persamaan diferensial eksak itu U sama dengan integral m dx ditambah ky, di mana dot U per dot Y sama dengan dot M per dot Y ditambah dx Y per dy, atau U sama dengan integral N dy ditambah kx, di mana
dot u per dot x sama dengan dot n per dot x ditambah dky per dx. Kemudian masuk ke PDB non-eksak. Definisi dari persamaan diferensial non-eksak ialah suatu persamaan diferensial tingkat 1 atau orde 1 yang bentuknya mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 dengan syarat dot mx, y per dot y tidak sama dengan dot nx, y per dot x. Adapun faktor integrasi persamaan diferensial non-eksak yang pertama itu misalkan ux, y sama dengan ux, yaitu fungsi bervariabel x saja, maka faktor integralnya itu u sama dengan e pangkat integral fx dx atau u sama dengan e pangkat integral dot mx, y per dot y dikurang dot nx, y per dot x dibagikan dengan nx, y. Kemudian kedua itu misalkan u sama dengan uy, yaitu fungsi variabel y-nya saja, maka faktor integralnya itu u sama dengan e pangkat integral fx dx atau u sama dengan e integral atau u sama dengan e pangkat min integral dot mx, y per dot y dikurang dot nx, y per dot x dibagikan dengan mx, y. Kemudian untuk u merupakan fungsi xy, maka u sama dengan e pangkat integral dot mx, y per dot y dikurang dot nx, y per dot x dibagi ny dikurang mx dz. Dan untuk u merupakan fungsi x plus minus y, maka u sama dengan e integral u sama dengan e pangkat integral dot mx, y per dot y dikurang dot nx, y per dot x dibagi n plus minus m dibagi n plus minus m dx dz. Kemudian untuk u merupakan fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat, maka u sama dengan e pangkat integral dot mx, y per dot y dikurang dot nx, y per dot x dibagi dengan 2x dikali n dikurang 2y dikali m dx. Kemudian untuk contoh soalnya dapat kita lihat, kita cek dulu keeksakannya, kemudian cari faktor integrasi fungsi dari y-nya, kemudian dikalikan u ke persamaan awal. Kemudian dicek kembali PD yang baru, dari dapat PD eksak. Kemudian misalkan ada solusi fx, y sama dengan c1, kita anggap dimana kita anggap y-nya itu konstanta, maka akan didapat x kuadrat y kuadrat ditambah gy. Kemudian kita cari gy-nya. Kita cari nilai gy-nya, itu akan mendapat 3/2 y kuadrat ditambah c2. Setelah itu maka akan didapat solusi umum PD-nya itu x kuadrat y kuadrat ditambah 3/2 y kuadrat sama dengan c. Masuk ke persamaan diferensial linear.
Dalam persamaan diferensial terdapat PD linear orde 1, PD Bernoulli, PD Euler-Cauchy, dan PD Cairaud. Sebelum masuk ke PD linear orde 1, deskripsi masalah mengenai persamaan diferensial. Yang pertama itu persamaan yang di dalamnya berisikan suatu fungsi yang tidak diketahui Y dan memiliki beberapa turunan dari fungsi itu, serta memiliki peubah yang tidak diketahui. Yang kedua itu persamaan diferensial pada umumnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu persamaan diferensial biasa atau PDB yang di dalamnya terdapat materi persamaan diferensial orde 1 yang membahas mengenai persamaan linear, persamaan Bernoulli, persamaan homogen dan non-homogen, persamaan yang dapat dipisah. Kemudian juga persamaan eksak dan non-eksak serta faktor integrasi serta cara menyelesaikan persamaan yang tidak eksak. Kemudian yang kedua itu persamaan diferensial parsial atau PDB. Masuk ke PD orde 1. Adapun bentuk umumnya itu dy per dx ditambah ypx sama dengan qx, di mana non-homogen qx tidak sama dengan 0. Dalam metode penyelesaian ini bergantung pada fakta yang mengatakan bahwa ruas kiri persamaan didapat disusun kembali ke dalam bentuk turunan eksak dari hasil dengan mengalihkan kedua ruas persamaan dengan fungsi khusus mu x. Kemudian faktor integrasi yaitu integral E pangkat integral px dx dengan menggunakan turunan perkalian fungsi, dan pada penyelesaian dikaitkan dengan pemisahan variabel pada persamaan terakhir, sehingga nantinya diperoleh suatu nilai C yang tidak terbatas, yang artinya semua fungsi mu x ini memberikan hasil yang sama. Maka anggaplah C itu sama dengan 1 dan akan menghasilkan faktor integrasi ini. Kemudian solusi umum. Solusi umumnya itu y e pangkat integral px dx sama dengan integral qx e pangkat integral px dx ditambah c, di mana solusi yang diperoleh kita kalikan persamaannya dengan faktor integrasi integral e pangkat integral px dx. Jadi ruas kiri dan kanan persamaan tersebut adalah turunan dari hasil perkalian dari faktor integrasi dan y. Kemudian masuk ke metode Lagrange, yaitu y per dx ditambah fx dikali y sama dengan 0 untuk qx dianggap sama dengan 0. Maka akan didapat nantinya solusi umum persamaannya, yaitu y sama dengan c dikali e pangkat min integral px dx. Kemudian pandang C sebagai fungsi dari variabel X, sehingga Y sama dengan C X E pangkat min integral Px dx. Kemudian kita turunkan Y terhadap X, maka akan didapat dy per dx sama dengan C aksen X E pangkat min integral Px dx dikurang Px Cx E pangkat min integral Px dx. Diketahui bahwa PDB orde 1 dikatakan linear jika PDB tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Maka dari itu kita substitusikan persamaan ini
persamaan kedua dan persamaan ketiga ke persamaan yang tadi, persamaan satu ini, maka akan diperoleh C aksen X E pangkat min integral Px dx sama dengan Qx. Maka C aksen X sama dengan E pangkat integral Px dx Qs, di mana Cx sama dengan integral Qx E pangkat integral Px dx ditambah K. Maka didapat solusi PD-nya itu Y sama dengan E pangkat min integral Px dx Px dx dalam kurung integral Qx E pangkat integral Px dx ditambah K. Kita misalkan A sama dengan integral Px dx, maka Y-nya didapat itu Y sama dengan E pangkat min A dalam kurung integral Qx E pangkat A dx ditambah K. Adapun contoh dari metode Lagrange. Kemudian masuk ke metode Bernoulli, diketahui bahwa bentuk umum PD linear itu dx per dy ditambah px y sama dengan qx. Adapun penyelesaian PD-nya itu y sama dengan u kali v, di mana u dan v-nya ada fungsi x. Kemudian dy sama dengan u dv ditambah v du. Maka dy per dx sama dengan u dv per dx ditambah v du per dx. Maka u dv per dx ditambah v du per dx ditambah px u v sama dengan qx. U dalam kurung siku dv per dx ditambah v dikali px ditambah v du per dx sama dengan qx. Adapun dalam metode Bernoulli ada langkah-langkah yang kita lakukan. Langkah pertama ini, kemudian langkah kedua, kemudian kita substitusikan nilai u dan v ke persamaan y sama dengan u dikali v. Kemudian masuk ke PD Bernoulli. Untuk bentuk umumnya itu dy per dx ditambah y px sama dengan y pangkat n qx dengan syarat dy per dx ditambah y px sama dengan y pangkat n qx dengan syarat n elemen R, n tidak sama dengan 0 dan n tidak sama dengan 1. Cara metode penyelesaiannya itu yang pertama kita lakukan. Untuk cara pertama kita ubah ke PD linear. Yang pertama itu kita tinjau apakah PD yang diberikan sudah berbentuk PD Bernoulli. Jika belum, maka kita ubah terlebih dahulu ke bentuk PD Bernoulli. Kemudian kedua, kita ubah bentuk persamaannya terlebih dahulu ke dalam persamaan diferensial orde 1, yaitu bagikan kedua ruas dengan y pangkat n. Kemudian yang ketiga itu kita substitusikan y pangkat 1 min n sama dengan z dan y pangkat min n dy per dx sama dengan 1 per 1 dikurang n dz per dx ke dalam persamaan. Kemudian keempat, tinjau apakah bentuknya itu sudah menjadi persamaan diferensial linear orde 1. Jika sudah, maka kita selesaikan atau lanjutkan sesuai dengan langkah penyelesaian PD linear orde 1.
Adapun contoh dari cara pertama itu sebagai berikut. Dan untuk cara kedua itu dengan mensubstitusikan Y sama dengan V kali E pangkat min integral Px dx, maka PD bentuk pertama akan menjadi PD terpisah, sehingga untuk metode penyelesaiannya sama seperti PD terpisah. Untuk contoh soal dari cara kedua itu sebagai berikut. Masuk ke PD linear Euler-Cauchy. Adapun deskripsi masalah dari PD linear Euler-Cauchy yang pertama, bentuk persamaan diferensial orde tinggi yang linear di mana variabel yang menjadi koefisien memiliki pangkat yang sama dengan turunannya dengan satu suku. Kedua, setiap suku ruas kiri persamaan itu adalah hasil perkalian antara konstanta dengan X pangkat K, Y pangkat K, atau X pangkat K turunannya Y aksen dan Y double aksen. Kemudian yang ketiga, terbagi menjadi dua yaitu homogen dan homogen. Terbagi menjadi dua yaitu homogen dan non-homogen. Dikatakan homogen ketika fx ini sama dengan 0 dan dikatakan non-homogen ketika fx tidak sama dengan 0. Jadi dari kedua bentuk itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu koefisien konstanta dan koefisien variabel. Adapun bentuk umum linear Euler-Cauchy itu A0 X pangkat N. A0 X pangkat N turunan N Y terhadap X sampai dengan A N dikurang 1 X Y dy per dx ditambah ANY sama dengan fx, di mana A0 A1 sampai dengan AN dikurang 1 AN adalah konstanta. Kemudian solusi dari PD linear Euler-Cauchy yang pertama, reduksi PD tersebut menjadi PD linear dengan koefisien konstanta. Kedua, transformasi PD tersebut menjadi PD dengan koefisien konstanta. Setelah menjadi koefisien konstanta, maka cara-caranya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik homogen maupun non-homogen. Kemudian hasil reduksi. Dalam tabel ini ada bentuk awal dan hasil reduksinya. Dari bentuk awal dari X dy per dy, bentuk awal dari X dy per dx dengan hasil reduksi dy per du, maka didapat dy. Begitupun seterusnya hingga turunan ke n. Langkah-langkah dalam PD linear Euler-Cauchy yang pertama, reduksi turunan sesuai dengan tabel ini. Kemudian kedua, menggunakan aturan homogen atau non-homogen. Yang ketiga, mengubah U sama dengan ln X. Adapun contoh soal dari PD linear Euler-Cauchy sebagai berikut. Kemudian masuk ke PD Clairaut dengan bentuk Y sama dengan X dy per dx ditambah F dy per dx, di mana F fungsi sembarang, Y sama dengan XP ditambah FP, di mana P sama dengan dy per dx.
Solusi dari PD Euler itu dapat dilihat di mana kita cari solusi umumnya, kemudian kemudian kita dapat solusi umumnya, kita cari lagi solusi simularnya. Dalam langkah-langkah PD Clairaut, yang pertama itu turunkan persamaan tersebut terhadap X. Kedua, dP per dx sama dengan 0, diintegralkan ke dua ruas sehingga diperoleh P sama dengan C. Kemudian langkah ketiga, ubah dy per dx sama dengan P. Kemudian nanti akan muncul persamaan baru. Kemudian langkah keempat, selesaikan solusi umum dan solusi simular. Adapun contoh soal dari PD Clairaut itu sebagai berikut. Kemudian masuk ke persamaan diferensial PD tingkat N. Adapun bentuk umumnya dengan bentuk operator turunan, di mana P0 turunan NY terhadap X ditambah P1 turunan N dikurang 1Y terhadap X sampai dengan ditambah dy per dx ditambah PNY sama dengan Qx dengan syarat P0 tidak sama dengan 0, P1, P2, P3 sampai dengan Pn1, Pn adalah fungsi atau konstanta. Kemudian D sama dengan operator turunan yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu D sama dengan D per dx, kemudian D kuadrat sama dengan D kuadrat per dx kuadrat. Karena turunan pertama Y terhadap X sama dengan dy, kemudian turunan kedua Y terhadap X sama dengan D kuadrat Y, sampai dengan turunan N dikurang 1Y terhadap X sama dengan D pangkat N dikurang 1Y, dan turunan NY terhadap X sama dengan D pangkat NY, maka persamaan umum diubah dalam bentuk operator sebagai berikut. Untuk bentuk umum PD tingkat N itu Qx sama dengan 0 yang disebut homogen, kemudian Qx tidak sama dengan 0 yang disebut non-homogen, di mana dengan dalil yang pertama itu jika Y sama dengan Qx adalah jawaban PD linear homogen, maka C kali Qx juga jawaban umum PD. Kemudian yang dalil kedua, jika Y1 sama dengan Q1X, Y2 sama dengan Q2X sampai dengan Yn sama dengan Qnx adalah jawaban-jawaban yang berlainan, maka Y sama dengan C1 Q1X ditambah C2 Q2X sampai dengan ditambah Cn Qnx adalah jawaban dari PD linear homogen. Selanjutnya contoh dari PD linear M sebagai berikut penyelesaiannya. Kemudian masuk ke solusi umum. Untuk solusi homogennya itu bentuknya sebagai berikut, di mana P0 D pangkat NY ditambah P1 D pangkat N dikurang 1Y sampai dengan Pn dikurang 1 dy ditambah Pn Y sama dengan 0. Maka hasil terakhirnya itu PD Y sama dengan 0. Selanjutnya, jika PD difaktorkan, maka PD dapat dinyatakan dalam bentuk D dikurang M1, D dikurang M2, sampai dengan D dikurang Mn sama dengan 0. Sebaliknya, jika PD tidak dapat difaktorkan, maka tetap ditulis sebagai PD sama dengan 0 dengan bentuk D dikurang M1, D dikurang M2, sampai dengan D dikurang Mn sama dengan 0 yang dinamakan persamaan karakteristik.
dari bentuk D dikurang M1, D dikurang M2 sampai dengan D dikurang Mn sama dengan 0, yang mana dinamakan persamaan karakteristik. Kemudian M1, M2, M3 sampai dengan Mn ini disebut akar-akar dari persamaan karakteristik. Adapun bentuk akar-akar persamaan karakteristik, yang pertama itu akar persamaan karakteristik adalah beda M1 tidak sama dengan M2, di mana Y sama dengan C1 dikali M pangkat M1 dikali X ditambah C2 dikali E pangkat M2 dikali X. Kemudian yang kedua itu akar persamaan ada pada akar-akar yang sama M1 sama dengan M2 dengan bentuk Y sama dengan C1 E pangkat M1X sampai dengan ditambah CNX pangkat P dikurang 1. Kemudian yang ketiga, akar-akar persamaannya adalah bilangan kompleks dengan solusi Y sama dengan C1 dikali E pangkat A ditambah BIX ditambah C2 dikali E pangkat A dikurang BIX. Maka Y sama dengan E pangkat AX dalam kurung A cos BX ditambah B sin BX. Adapun contoh soal dari akar persamaan karakteristik, yang akar persamaan karakteristik adalah beda sebagai berikut. Dimana persamaan karakteristiknya ini akar-akar persamaan karakteristiknya M1, 2, M2, 3, kemudian solusi umum PD-nya ini. Kemudian contoh soal dari akar persamaan ada pada akar yang sama. Ini persamaan karakteristiknya, akar-akar karakteristiknya yang mana sama. Akar yang sama itu 5, 6, 7, 8, 9 itu sama. Kemudian solusi umum PD-nya. Kemudian contoh soal akar-akar persamaan adalah bilangan kompleks. Kemudian masuk ke solusi non-homogen dengan bentuk yang pertama itu jika fx sama dengan E pangkat kx, kemudian yang kedua fx sama dengan cos ax atau sin ax atau kombinasi, kemudian yang ketiga fx sama dengan A1 x pangkat P ditambah A2 x pangkat P dikurang 1 ditambah sampai dengan AN atau polinom. Langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan solusi umum PD linear homogen YHX, kedua menentukan solusi umum PD linear tak homogen X, kemudian yang ketiga menentukan solusi umum PD Y sama dengan YH X ditambah YPX, di mana Y adalah solusi persamaan non homogen, Fx tidak sama dengan 0, kemudian YH adalah solusi persamaan homogen, Fx sama dengan 0, kemudian YK disebut fungsi khusus atau pelengkap atau komplementer. Adapun contoh solusi non homogen sebagai berikut, di mana soalnya itu Y double aksen ditambah Y sama dengan 1. Dengan langkah pertama menentukan solusi umum PD linear homogen dengan solusi umum YH sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Kemudian langkah kedua menentukan solusi umum PD linear tak homogen dengan solusi umum YP sama dengan 1. Kemudian langkah ketiga yaitu Y sama dengan YHX ditambah YPX sama dengan Y1 cos X ditambah C2
sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah 1. Kemudian masuk ke metode koefisien tak tentu. Langkah pertama itu menentukan solusi umum PD homogen, di mana AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Dengan solusi umum YH sama dengan C1 Y1X ditambah C2 Y2X. Kemudian langkah kedua itu menentukan solusi PD tak homogen, di mana kita lihat bentuk fx dan kita lihat kesamaan bentuk dengan solusi PD homogen. Kemudian tentukan solusi umum YP-nya dengan substitusi Y aksen YE double aksen pada PD tak homogen. Kemudian tentukan solusi khusus YP. Kemudian langkah ketiga menentukan solusi umum PD tak homogen dengan solusi umum Y sama dengan YH ditambah YP. Kemudian aturan dari metode koefisien tak tentu. Yang pertama aturan dasar. Jika Qx adalah salah satu fungsi, pilih fungsi YP yang bersesuaian dan tentukan koefisien tak tentunya dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Kemudian yang kedua, aturan modifikasi. Jika Qx sama dengan solusi PD homogen, kalikan YP yang bersesuaian dengan X, atau X kuadrat jika Qx sama dengan solusi akar ganda PD homogen. Kemudian aturan ketiga itu aturan penjumlahan. Jika Qx adalah jumlah fungsi-fungsi, YP adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Adapun contohnya itu sebagai berikut. Contoh penerapan aturan dasar. Ini contoh penerapan aturan modifikasi, dan ini contoh penerapan aturan penjumlahan. Kemudian masuk ke metode inverse operator. Adapun definisinya itu kebalikan secara fungsi atau secara operator, di mana PD Y sama dengan Qx. Dalam mencari penyelesaian khusus atau integral khusus, YP sama dengan 1 per PD Qx, di mana 1 per PD merupakan inverse operator. Adapun dalam mencari YP itu caranya sebagai berikut. Maka YP yang memenuhi sebagai berikut. Adapun contoh dari metode inverse operator itu sebagai berikut. Yang pertama kita cari persamaan karakteristik, kemudian kita cari akar-akarnya, kemudian didapat fungsi komplemennya, kemudian kita selesaikan YP-nya, maka Y sama dengan YC ditambah YP, didapat Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X ditambah 5 per. Masuk ke persamaan diferensial simultan. Adapun definisi dari persamaan diferensial simultan itu persamaan diferensial yang terdiri dari 2 atau lebih variabel tak bebas dan 1 variabel bebas. Jumlah dari PD simultan sama dengan jumlah dari variabel tak bebas. Perbedaan persamaan diferensial simultan dengan persamaan diferensial lainnya yaitu pada persamaan diferensial lain hanya memiliki satu persamaan, sedangkan dalam persamaan diferensial simultan terdapat 2 atau lebih persamaan. Adapun bentuk-bentuk PDS. PD simultan atau sistem PD sederhana dengan bentuk umum dx per dt sama dengan A1x ditambah B1y, dy per dt sama dengan A2x ditambah B2y.
Kemudian untuk sistem persamaan diferensial umumnya dengan bentuk A1T dx per dt ditambah A2T dy per dt ditambah A3T x ditambah A4T y sama dengan ft, B1T dx per dt ditambah B2T dy per dt ditambah B3T x ditambah B4TY sama dengan GT, di mana A, IT, BIT, FT, GT itu merupakan fungsi dalam T. Kemudian adapun metode-metode persamaan diferensial simultan, yang pertama itu metode eliminasi dan substitusi, yang secara simultan menghilangkan salah satu variabel terikat dan turunannya. Selanjutnya menyelesaikan persamaan diferensial yang tertinggal, jawaban dari persamaan diferensial yang didapat disubstitusikan ke dalam persamaan semula untuk mendapatkan jawaban variabel yang tereliminasi. Kemudian metode kedua itu metode matriks dan determinan atau Cramer, yang dapat dibentuk berdasarkan persamaan diferensial yang diberikan. Selanjutnya melakukan integral atau penyelesaian yang sesuai dengan ordo persamaan diferensial yang diperoleh. Kemudian metode yang ketiga itu metode nilai eigen dan vektor eigen. Dalam menentukan solusi dari penyelesaian sistem PD homogen menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, untuk memenuhi sistem homogen dan mencari persamaan karakteristiknya, maka persamaan diferensial dari sistem memenuhi syarat di mana determinan A dikurang X1 sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, menentukan nilai vektor K untuk setiap nilai eigen lambda dengan persamaan A dikurang lambda 1 K sama dengan 0. Kemudian langkah ketiga, menentukan solusi umum dari sistem homogen. Adapun contoh soalnya itu sebagai berikut. Kemudian masuk ke persamaan diferensial parsial. Definisi dari persamaan diferensial parsial, yang pertama, persamaan yang memuat suatu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas. Kedua, orde dari PD parsial itu tingkat tertinggi dari derivatif yang ada dalam PD. Kemudian yang ketiga, derajat PD parsial itu pangkat tertinggi dari turunan tingkat tertinggi yang ada dalam PD. Bentuk umum dari persamaan diferensial parsial. Adapun bentuk paling sederhananya itu .u per .x sama dengan 0, di mana u merupakan fungsi tak diketahui dari x dan y. Hubungan ini mengisyaratkan bahwa nilai u, x, y adalah tidak bergantung dari x. Oleh karena itu, solusi umum dari persamaan ini itu u, x, y sama dengan fy, di mana f adalah suatu fungsi sembarang dari variabel analogi dari persamaan diferensial biasa. Untuk persamaan ini itu du per dx sama dengan 0, maka kita memiliki solusi yaitu ux sama dengan C1. Adapun beberapa contoh PD parsial. Yang pertama itu persamaan gelombang satu dimensi yang dapat ditulis turunan
kedua U terhadap T sama dengan C kuadrat turunan kedua U terhadap X. Adapun yang kedua itu persamaan konduksi panas satu dimensi, yang mana ditulis dot U per dot T sama dengan C pangkat 2 turunan kedua U terhadap X. Kemudian yang ketiga itu persamaan Laplace 2 dimensi, di mana ditulis turunan kedua U terhadap X ditambah turunan kedua U terhadap Y sama dengan 0. Kemudian yang keempat itu persamaan Poisson 2 dimensi, yang mana ditulis turunan kedua U terhadap X ditambah turunan kedua U terhadap Y sama dengan fx, y. Kemudian yang kelima itu persamaan Laplace 3 dimensi, dan dapat ditulis turunan kedua U terhadap X ditambah turunan kedua U terhadap Y ditambah turunan kedua U terhadap Z sama dengan 0. Kemudian pembentukan PD parsial. Yang pertama itu eliminasi konstanta, yang dapat dilihat dengan contoh sebagai berikut. Kemudian yang kedua itu eliminasi fungsi, yang dapat dilihat sebagai berikut contohnya. Kemudian masuk ke klasifikasi PDP. Klasifikasi berdasarkan ordenya itu orde suatu persamaan diferensial adalah orde turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial tersebut. Adapun contohnya yang pertama itu dot y per dot x ditambah 2xy sama dengan 1, yang mana disebut persamaan diferensial parsial orde 1. Kemudian yang kedua itu turunan kedua U terhadap X ditambah 2xy turunan kedua U terhadap Y ditambah U sama dengan 1, yang mana disebut persamaan diferensial parsial orde 2. Kemudian contoh ketiga itu turunan ketiga U terhadap X turunan ketiga U terhadap XY ditambah X turunan kedua U terhadap Y ditambah 8U sama dengan 5Y, yang disebut persamaan diferensial parsial orde 3. Selanjutnya masuk ke klasifikasi berdasarkan linear dan non-linear. Yang pertama, PD linear jika koefisien suatu fungsi turunan koefisiennya konstanta atau suatu fungsi lain. Kedua, PD non-linear jika koefisiennya suatu fungsi integral dari fungsi diferensial yang ada pada persamaan tersebut. Persamaan umum diferensial parabolik yang berbentuk UT dikurang UXX sama dengan himpunan kosong U ditambah GX, T bisa berbentuk linear dan bisa berbentuk non-linear. Tetapi di sini kita misalkan fungsi himpunan kosong U ke dalam bentuk non-linear. Adapun contohnya yang pertama UT dikurang 1/2 X kuadrat U XX sama dengan 0, yang disebut sebagai persamaan diferensial parsial linear. Kedua itu UT dikurang UU XX sama dengan 0, yang dapat disebut sebagai persamaan diferensial parsial non-linear. Klasifikasi berdasarkan homogen dan non-homogen itu menentukan kehomogenan pada persamaan diferensial. Pada persamaan diferensial dapat dilihat dari fungsi persamaan diferensial itu sendiri. Menentukan homogen dari persamaan umum UT dikurang UXX sama dengan himpunan kosong U,
ditambah Gx, T, yaitu apabila fungsi Gx, T tidak sama dengan 0, maka fungsi itu non-homogen. Adapun contohnya yang pertama, UT dikurang UXX sama dengan 0 yang dapat disebut sebagai persamaan diferensial homogen. Kedua, untuk UT dikurang UXX sama dengan cos T dikurang sin T E pangkat min 2X itu dapat disebut persamaan diferensial non-homogen. Masuk ke PDP linear orde 2, adapun bentuk umumnya itu persamaan diferensial orde 2 dalam dua variabel ruang X dan waktu T dengan bentuk A turunan kedua U terhadap X ditambah B turunan kedua U terhadap XT ditambah C turunan kedua U terhadap T ditambah D X, T, U, dot U per dot X, dot U per dot T sama dengan 0. Dengan keterangan yang pertama, di mana A, B, dan C itu fungsi dari X dan T. Kemudian kedua itu D adalah fungsi U dan derivatif dot U per dot X dan dot U per dot T serta X dan T. Kita juga memperkenalkan variabel baru sedemikian hingga suku-suku yang mengandung derivatif campuran akan sama dengan 0. Kemudian jenis-jenis persamaan diferensial orde 2 dengan bentuk umum sebagai berikut. Kemudian pembeda atas tiga kelas persamaan diferensial parsial tersebut didasarkan pada harga diskriminan B kuadrat dikurang 4AC dari persamaan umum. Yang pertama itu B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil 0 yang disebut eliptik. Kedua, B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0 yang disebut parabolik. Yang ketiga itu B kuadrat dikurang BAC lebih besar sama dengan 0 yang disebut hiperbolik. Masuk ke pembentukan hiperbolik dengan persamaan diferensial orde 2 dalam dua variabel ruang X dan waktu T dengan bentuk sebagai berikut. Maka jika peninjauan pada suatu titik X0, T0 dan titik tersebut memenuhi persyaratan bahwa harga diskriminannya itu B kuadrat X0, T0 dikurang 4A X0, T0 C X0, T0 lebih besar 0, maka persamaan diferensial parsial tersebut dikatakan hiperbolik pada titik X0, T0. Kemudian masuk ke pembentukan parabolik dengan persamaan diferensial orde 2 dalam bentuk dua variabel ruang X dan T dengan bentuk sebagai berikut. Kemudian jika pada suatu titik X0, T0 memenuhi persyaratan B2X memenuhi persyaratan B kuadrat X0, T0 dikurang 4A X0, T0 C X0, T0 sama dengan 0, maka persamaan tersebut dikatakan parabolik pada titik X0, T0 dan jika di seluruh titik dipenuhi harga diskriminan. Kemudian untuk pembentukan eliptik itu jika pada suatu titik X0, T0 dengan syarat B kuadrat X0, T0 dikurang 4A X0, T0 C X0, T0 lebih kecil 0, maka persamaan tersebut dikatakan eliptik pada titik X0, T0 dan jika di seluruh titik dipenuhi syarat tersebut, maka persamaan tersebut masuk dalam kelas persamaan eliptik. Selanjutnya itu metode penyelesaian PDP. Yang pertama integral langsung, yaitu mengintegralkan masing-masing ruas ke setiap variabel bebasnya, ke setiap variabel bebasnya. Adapun contoh soalnya itu sebagai berikut. Kemudian
Metode yang kedua, pemisalan U sama dengan E pangkat AX ditambah BY. PD parsial linear orde 2 dengan A, B, C, D, E, F konstanta PU PD ditentukan dengan memisalkan U sama dengan E pangkat AX ditambah BY, di mana AB konstanta yang harus dicari. Adapun contoh soalnya itu dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian metode penyelesaian yang ketiga itu pemisah variabel, di mana U sama dengan X, Y dengan X sama dengan X dalam kurung X, Y sama dengan Y dalam kurung Y, kemudian dot U per dot Y sama dengan XY aksen. Metode pemisahan variabel U sama dengan XY, X sama dengan X besar dalam kurung X, Y sama dengan Y besar dalam kurung Y. Kemudian maka dot U per dot X sama dengan X aksen Y, dot U per dot Y sama dengan X Y aksen. Adapun contoh sebagai berikut.